Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakri Nanta dengan NIM 2208016202. Video ini saya buat untuk menyelesaikan ujian akhir semester saya di mata kuliah hukum perusahaan. Isu masalah hukum yang saya dapat adalah penyederhanaan prosedur pendirian perseroan terbatas tahun 2025. Pada tahun 2025, pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang merupakan penetapan dari peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, telah melakukan penyederhanaan prosedur pendirian perseroan terbatas. Tujuan utama dari perubahan ini adalah untuk mengurangi birokrasi dan mempercepat proses pendirian badan usaha agar lebih mudah diakses oleh para pelaku bisnis, baik skala kecil, menengah maupun besar. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dan kebingungan di kalangan pengusaha terkait persyaratan administratif, biaya yang harus disiapkan, dan prosedur yang harus dijalani agar pendirian PT dapat berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini menjadi masalah hukum karena ketidaktahuan atau ketidakpatuhan terhadap aturan dapat berakibat pada ketidakabsahan badan hukum perusahaan yang pada akhirnya dapat menimbulkan risiko hukum seperti sanksi administratif, pembatalan badan hukum, atau sengketa hukum di masa depan. Analisis dalam perspektif hukum perusahaan. Dari sudut pandang hukum perusahaan, pendirian PT merupakan langkah fundamental yang harus dilakukan dengan mematuhi ketentuan perundang-undangan agar perusahaan memiliki status badan hukum yang sah dan dapat menjalankan aktivitas usaha secara legal. Undang-Undang Cipta Kerja membawa sejumlah perubahan penting yang berdampak langsung pada proses pendirian PT, antara lain penghapusan ketentuan modal minimum. Sebelumnya, Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur modal dasar minimal sebesar 50 juta. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, ketentuan ini dihapuskan sehingga modal dasar dapat disesuaikan dengan kesepakatan para pendiri. Hal ini membuka peluang lebih luas bagi pengusaha kecil dan menengah untuk mendirikan PT tanpa terbebani modal awal yang besar. Kemudian, pendirian PT perorangan. Undang-Undang Cipta Kerja memungkinkan pendirian PT oleh satu orang saja yang sekaligus menjadi pemilik dan direktur, yang disebut PT perorangan. Ini merupakan inovasi penting yang memudahkan para pelaku usaha perorangan untuk memiliki badan hukum tanpa harus mencari minimal 2 pendiri. Kesimpulan, penyederhanaan prosedur pendirian perseroan terbatas di tahun 2025 melalui Undang-Undang Cipta Kerja merupakan langkah strategis pemerintah untuk mendorong iklim investasi dan kemudahan berusaha di Indonesia. Dengan menghapus ketentuan modal minimum, memungkinkan PT perorangan dan mengintegrasikan proses secara digital, pelaku usaha kini memiliki akses lebih mudah untuk mendirikan badan usaha berbadan hukum. Namun demikian, kemudahan ini harus diimbangi dengan pemahaman dan kepatuhan yang baik terhadap ketentuan hukum yang berlaku agar pendirian PT dapat sah dan berfungsi secara optimal. Para notaris dan legal officer sangat penting untuk mengawal proses pendirian agar sesuai dengan hukum untuk menghindari risiko hukum di masa depan. Dengan demikian, pelaku usaha disarankan untuk memanfaatkan kemudahan ini dengan tetap memperhatikan aspek legalitas secara serius agar perusahaan yang didirikan tidak hanya cepat berdiri, tetapi juga kuat secara hukum dan berkelanjutan dalam menjalankan usaha. Mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan dari isu yang saya dapat. Terima kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.